Ya, halo semua, kembali lagi bersama saya Coach Abe, dan di pembahasan di video kita kali ini kita akan membahas alat-alat apa sih yang kita pakai di dalam berkuda, di dalam latihan berkuda ataupun di dalam pertandingan berkuda. Ya, yang perlu kita perhatikan untuk pertama kali yang paling penting yaitu saddle. Ya, nah saddle ini perlu banget buat kita di atas kuda. Ya, saddle ini kenapa saya taruh ada dua, ada saddle dressage dan saddle jumping. Ya, kalau biasanya kalau saddle dressage dia size ininya lebih panjang karena kita memakai stirrupnya harus panjang. Ya, sedangkan jumping tidak, dan dia sedikit agak besar di sini, besar di bagian sininya. Karena stirrup yang kita pakai pendek, jadi kaki kita, lutut kita lebih sedikit ke depan. Ya, itu aja sedikit perbedaannya. Nah, di saddle ini juga perlu adanya stirrup ya. Ya, ini stick bevel, kita bisa bilang stick bevel. Nah, ini stirrup bilangnya, tali stirrup, ini stick bevel. Ya, untuk dressage biasanya kita panjangin stirrupnya sesuai dengan kaki kita ya. Ya, sama, jumping juga tetap harus ada stick bevel dan stirrupnya yang pas. Ya, kita usahakan stirrupnya cari yang proper, yang bagus ya, karena dikhawatirkan kalau jumping itu bisa putus. Jadi kita usahakan cari, atau kita mau pertandingan atau apa, kita cek dulu tali-tali di stirrupnya. Kita pastikan stirrup ini aman ya, karena jumping itu resikonya lumayan tinggi ya. Oke, untuk saddle ini pasti ada pengalasnya di kuda ya. Nah, ini pengalas kuda, biasanya kalau kita bilang saddle pad. Ini kenapa ada dua ya, ini yang besar dan yang kecil. Nah, ini yang besar di bawahnya kuda, kita biasanya taruh di belakang saddle sampai ke bawah. Dan yang kecil ini saddle padnya untuk menebalkan pundak yang pas di bawah saddlenya, karena kita khawatirkan kalau kita hanya pakai satu lapis saja, dia bisa melukai kuda di bagian pundak kuda di sini. Jadi kita lebih amannya kita cari yang seperti ini, yang busanya lebih tebal, khusus untuk yang di pundaknya. Biasanya ini banyak modelnya. Ada yang seperti ini, seperti bulu-bulu busa di dalam, ataupun ada yang gel pad. Dia berupa gel, ya, berupa gel. Nah, itu nanti sesuai dengan kebutuhannya saja, ya. Nah, pasangan dari saddle ini tetap mesti ada gird. Ya, kalau Indonesia kita suka bilangnya amben. Ya, ini gird. Nah, gird ini yang saya tunjukkan ini gird untuk saddle-saddle kuda, saddle jumping maksud saya. Saddle jumping karena dia panjang. Kan kalau saddle jumping kan dia ininya pendek, jadi otomatis tali girdnya juga pendek. Ya, jadi kita mesti pilih girdnya yang panjang. Tapi kita sesuaikan dengan tubuh dari kuda. Ya, kalau kuda kita kecil, kita tidak bisa pakai yang panjang. Tapi kalau misal kuda kita besar, kuda womblad, ya kita perlu panjang. Jadi kita bisa menyesuaikan gird sesuai dengan size dari kuda itu sendiri. Oke. Dan sebelum melakukan latihan, kita harus pastikan kuda kita pakai boots. Ya, boots kuda ini untuk melindungi kaki kuda kita. Ya, biasanya kuda kalau untuk jumping khususnya dia bisa straddle ya, kaki ketemu kaki gitu. Nah, itu bisa melukai. Nah, jadi kita pakai boots ini supaya kita mencegah terjadinya gesekan kaki dengan kaki. Ya, boots ini ada ada satu set ya. 2 depan dan 2 belakang. Modelnya pun beda. Ya, seperti ini yang depan. Ya, yang bagian belakang ini
kita buat nutupin fatlock yang di bagian belakang sini. Ya, depan juga sama, tetap ada bagian fatlocknya sini. Ya, tutupin supaya tidak terjadi luka akibat kena kaki satu sama yang lainnya. Oke, ada juga bandage. Ya, bandage juga bisa. Ya, tapi biasanya kita kalau bandage ini kita pakai untuk latihan dressage ataupun flat work yang tidak jumping. Ya, jadi kalau ini kita pakai biasanya untuk yang kuda jumping. Ya, ini kita bisa pakai untuk pada saat kita flat work ataupun dressage. Ya, tapi bukan untuk pertandingan. Kalau pertandingan tidak boleh. Ya, tapi hanya untuk di latihan saja. Ya, ini juga sama, menutupi kaki kuda supaya tidak terjadi gesekan ataupun yang membahayakan di kaki kuda. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke bridle. Ya, bridle kuda ini ada bridle-nya sendiri, sarungnya ya, ataupun bitnya, bit kuda ini dan rein-nya. Ya, rein. Nah, bridle ini ada banyak model, ada banyak macam untuk kuda dressage ataupun jumping. Ya, nanti biasanya kita suka pilih-pilih tuh, khususnya bit. Nah, bit ini juga modelnya banyak. Ada yang kayak ini snaffles biasa ataupun macam-macam. Ada yang pelham, ya sesuai dengan kondisi kudanya. Ya, nanti biasanya kita kalau misalnya kudanya berat, kita mesti ganti lagi snaffle kayak gimana. Ada banyak ya di Google atau di mana tuh banyak modelnya. Ya, pokoknya harus pakai kendali ya. Tetap harus pakai kendali ini. Pakai bridle. Ya, satu lagi di sini adanya breastplate atau martingale. Ya, breastplate atau martingale. Nah, ini kita pakainya biasanya buat show jumping ya, buat jumping. Gunanya kenapa? Biasanya ini kan taruhnya di dada kuda ya, di dada kuda sini, terus yang ini masuk ke rein kuda. Ya, yang ini dua masuk ke rein kuda, ke rein bridle-nya sini, bukan kuda, maksudnya bridle-nya sini, masuk sini. Nah, itu mencegah supaya kudanya kalau lompat palanya tuh nggak terlalu ke atas. Ya, palanya nggak ke atas, jadi dia bisa ketahan sedikit di martingale ini. Nah, tapi juga martingale ini nggak boleh terlalu pendek, karena juga bisa membahayakan. Kalau misalnya terlalu pendek, kudanya meloncat, jadi nggak ada keleluasaan kuda. Ya, jadi mesti pas. Dia nggak boleh, kalau terlalu panjang juga efeknya kurang, nggak ada, tapi kalau terlalu pendek juga membahayakan dan kasihan juga buat kudanya. Jadi seperti itu ya. Kalau ini modelnya breastplate, ini dikalungin ke leher kuda. Ya, ini cantolin ke saddle. Ya, ini yang bawahnya cantolin ke gird, dimasukin ke gird. Nah, kalau yang ini dimasukin ke rein. Ya, seperti itu. Ya, ada satu lagi nih, saya lupa. Oke, saya ambil dulu. Ya, ini ada side rein. Ya. Nah, side rein. Ya, side rein ini kita taruh di samping kuda dari gird ke bit. Nyambung ke bitnya kuda ya. Ke bit sini. Jadi dari bit nah, pasang ke sini, terus ke gird samping ya. Fungsinya untuk apa nih? Biasanya kita pakai side rein ini untuk rider-rider yang masih pemula, masih baru, supaya menjaga keamanannya mereka ya. Jadi kuda side rein ini seperti rein pegangan di samping tapi ya. Jadi rider-rider pemula banyak kita gunakan ini untuk supaya aman
kudanya bisa dikontrol, ya, seperti itu pakai side rein. Nah, satu lagi draw rein, ya. Draw rein ini bentuknya panjang seperti ini. Ya, biasanya kalau draw rein ini banyak digunakan oleh rider-rider yang mulai pro, ya, yang rider-rider yang udah mulai bisa. Nah, dia menggunakan draw rein, alat bantuan di kuda. Ya, ini tetap sama, masukinnya di bit kuda, ya, di bit. Terus ujungnya dicantolin di girth tapi di bawah, ya, bisa di bawah ataupun di samping. Ya, ini dicantolin ke girth. Ya, ini alat bantu. Biasanya yang digunakan rider-rider yang sudah mulai pro, ya. Jadi kalau untuk rider-rider masih pemula, masih baru-baru, belum disarankan untuk pakai draw rein ini. Oke, seperti itu aja informasi sedikit dari saya. Ya, teman-teman, ya. Jangan lupa, ya, kita akan saksikan terus video-video kami berikutnya.